Nah ini materi pertama yang akan karena ini berhubungan Ustaz Kholis ya, pentingnya rekonsiliasi. Ini bahasa kitanya, bahasa orang awamnya itu adalah perdamaian atau al-islah gitu kan. Jadi pentingnya ada al-islah di dalam suatu perpecahan. Nah monggo bisa panjenengan Pak Kholis sampaikan sepatah, dua patah, tiga patah, sampai 10 patah, 1000 patah kata, monggo kami persilakan. Baik, terima kasih kembali lagi karena ini Pak Ubat membahas tentang rekonsiliasi Pancasila merajut kebinekaan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rahayu, salam Pancasila. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam pada kesempatan pagi yang cerah nan indah ini kita mulai live kembali, yaitu tidak lain tidak bukan satu untuk membangunkan sahur, keduanya mungkin ada sedikit yang perlu kita sampaikan terlebih tentang perpecahan di antara beberapa golongan yang mana di sini ditengah-tengahi oleh rekonsiliasi Pancasila merajut kebinekaan. Yang menjadi pertanyaannya yaitu mengapa di tengah-tengah negeri yang indah ini yang katanya itu adalah tanah surga, mengapa masih banyak perpecahan dan masih banyak perselisihan, lebih-lebih tentang masalah ekonomi. Itu bisa hadir dikarenakan memang ada beberapa yang memasuki paham-paham yang sehingga ekonomi terpecah belah, dan banyak ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh rakyat Indonesia tapi salah dinikmati oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Maka hadirnya rekonsiliasi Pancasila merajut kebinekaan ini mudah-mudahan bagi para pemimpin baik itu negara maupun desa dan lain sebagainya, agar supaya yang mana menjadi haknya masyarakat yo kasihkan kepada masyarakat. Jangan justru malah masyarakat dibuat sengsara. Maka tidak heran kalau di tengah-tengah negeri yang katanya ini tanah surga masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang kurang gizi, masih banyak pengangguran, dan masih banyak lagi kesulitan untuk mencari sesuap nasi. Maka dari itu alangkah indahnya jika di awal 2025 Indonesia kembali menjadi fitrah, sehingga terbentuklah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Harapan kita tidak berlebihan bagi yang sudah mendapat amanah, sudah mendapat kepercayaan umat, agar supaya secepatnya memberikan kemaslahatan untuk umat. Mengapa demikian Pak Ubat? Karena yang sering kita lihat rata-rata rakyat menjadi korban dengan alasan yang begana dan begono. Maka dari itu ketika kita melihat kisruhnya, sebenarnya masyarakat itu punya jawaban Pak, cuman tidak punya ijazah, tidak punya kekuasaan untuk menyampaikannya. Nah itu sebenarnya. Maka dari itu ya mudah-mudahan ketika hal ini diungkapkan, yang menjadi hak orang yang bersuara agar bersuara dengan baik. Maka dari itu kita kan tidak ingin apa-apa toh Pak. Ya wong kita ini paling ya menteko umur ya 40 50 swidak lah. Mari ngono ya wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya maka dari itu ya wis dimanfaatkan. Ya mungkin orang yang tidak mau seperti itu berarti tidak eling ngono wae. Kalau umur ini hanya seumur jagung gitu aja. Maka harapan kita ya mudah-mudahan dengan seringnya kita berdoa, Allah menjawab bagi orang yang memang berhak untuk berbicara, bisa berbicara dengan baik. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Mengapa demikian? Ya kasihan yang benar-benar berjuang seperti beliau Abu Yagufron, belusuan kemana-mana demi kemaslahatan umat, tapi banyak yang merongrong, banyak yang memanfaatkannya, sehingga beliau sendiri berjalannya
begitu berat karena memang banyak orang-orang yang merongrong dari belakang. Itu kan tidak etis. Tetapi bagi orang yang tidak berjalan demi kemaslahatan justru banyak yang mendukung. Ya, itu kan aneh. Aneh bin ajaib. Lah, itulah indahnya Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan jazakumullah khairan jaza, matur nuwun, hatur nuhun kepada Ustadz Nurcholish yang sudah memberikan pemaparan pentingnya mempererat kembali persatuan dan kesatuan kita. Yang jelas sedikit saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran pentingnya mengadakan perdamaian atau rekonsiliasi. Kita lihat dulu di tahun 2019 Pondok Pesantren Unik ini pernah menjadi motivator lah. Ketika pasca pemilu 2019 itu pertama kali diadakan rekonsiliasi pasca pemilu 2019 itu diadakan di Pondok Pesantren Unik cabang Malang, yang kebetulan pada waktu itu dihadiri oleh Kepala BIN Daerah Provinsi Jawa Timur, beliau Brigjen Syafi'i. Kenapa acara live ini kemudian kita ubah menjadi acara temanya adalah rekonsiliasi Pancasila untuk merajut kebinekaan? Karena kita paham bangsa yang hebat, bangsa yang besar itu mesti ada perpecahan. Baik dari sudut apapun pasti ada, baik itu di dalam kita lihat sektor politiknya, sektor perekonomiannya, sektor agamanya, sektor budayanya, pasti ada perpecahan. Tapi kalau kita paham dengan apa yang sudah diupayakan oleh founding father kita, dengan adanya ideologi bangsa yang disebut dengan Pancasila, harusnya perpecahan apapun itu bentuknya perpecahan harusnya dihilangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minun. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Oke. Kalau kita lihat dalam ayat ini, mungkin ada yang menafsirkan mempunyai keimanan yang sama. Baik, Indonesia itu bukan negara beragama, artinya semua agama dirangkul dengan adanya Pancasila. Maka ayat ini kalau kita artikan secara universal dengan kebinekaan, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah olehmu di antara kedua saudaramu. Artinya ketika ada perpecahan, baik perpecahan dalam segi apapun, maka kita secara individu punya kewajiban untuk fa'aslihu, untuk merekonsiliasikan, untuk mendamaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar supaya engkau termasuk orang-orang yang dikasihi. Itu di dalam Al-Quran. Kita lihat dulu ketika pasca pemilu 2019, kita tahu di situ ada perpecahan antara sayap kiri sayap kanan. Kemudian di Pondok Pesantren Unik ini diadakan rekonsiliasi yang tujuannya untuk mengademkan, mendamaikan umat kembali. Kan begitu. Walaupun itu bergelut di dalam dunia politik, pada akhirnya tetap harus ada islah, harus ada rekonsiliasi. Apa arti rekonsiliasi Pancasila itu? Definisi daripada rekonsiliasi Pancasila adalah
merupakan upaya untuk mengembalikan atau memperkuat peran Pancasila sebagai dasar negara ideologi bangsa. Karena kadang-kadang kalau orang sudah sibuk dengan perkara yang dia terjuni, sibuk dengan urusan-urusan perpecahannya, itu kadang-kadang kita juga lupa bahwa kita ini mempunyai ideologi yang betul-betul bisa menyatukan dengan segala keperbedaan. Nah, ini kadang-kadang kita ini sering lupanya di sana. Padahal jelas di dalam nilai-nilai Pancasila itu ada persatuan dan kesatuan. Artinya menjamin kedamaian untuk semua warga masyarakat Indonesia dengan segala perbedaannya. Kan begitu. Nah, kemudian kita lihat secara fenomena saat ini. Berapa banyak problem-problem yang terjadi yang sampai kepada kita melalui media sosial, banyak sekali. Nah, harapan kita dengan adanya bulan suci Ramadan, kan begini, kita ingat ya, kalau di bulan suci Ramadan ini, kalau untuk momentum rekonsiliasi ini sangat penting. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi menyampaikan begini dalam hadisnya, di bulan Ramadan itu wa tuftahu abwabul jannah, pintu surga itu dibuka secara terbuka lebar. Wa tughlaqu abwabul jahim, sementara pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Wa tughallu fihi syayatin, dan semua setan iblis yang biasanya mengganggu umat manusia di bulan suci Ramadan itu dikerangkai, dibelenggu, dipenjara. Itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam hadisnya. Maka ketika ada perpecahan, permusuhan, jangan salahkan setan dan iblis. Kalau di bulan suci Ramadan masih ada perpecahan, kan begitu. Bisa jadi kita yang menjelma bertransformasi menjadi setan. Naudzubillahi min dzalik. Memang begitu, karena ada setan dari golongan manusia, ada setan dari golongan jin. Maka kemudian dengan datangnya bulan yang sangat mulia ini, kita masih sibuk dengan perpecahan, masih sibuk dengan perbedaan yang kemudian menjadikan takhasumah, menjadikan permusuhan, poropadu, yang padahal kita ini sudah disatukan dengan kebinekaan. Maka sangat ironis, bulan suci Ramadan ini telah dikotori oleh kita-kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi makna rekonsiliasi Pancasila itu adalah merupakan upaya untuk mengembalikan atau memperkuat peran Pancasila sebagai ideologi bangsa. Adapun makna rekonsiliasi Pancasila di Indonesia ini ada 4 poin. Ada 4 poin, insya Allah next besok kita akan bahas satu persatu poinnya. Karena biar kita ini tidak terlalu dengan permasalahan-permasalahan yang sampai dini hari masih saja ramai. Berbagai masalah masih ramai, kadang-kadang kita pohok lah. Kalau bahasa Abah Gufron itu, dengan nasib bangsa sendiri aja kita lupa. Dan terakhir dari saya, monggo di bulan suci Ramadan ini, Allahumma sallimna Ramadana wa sallim Ramadana minna wa tasalamhu lana mutaqabbala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa semuanya bangun sahur, sahur, dan sahur. Monggo Pak Huri. Kita lanjutkan dengan syair nada dan dakwah. Dan itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.